Selamat datang di materi operator D, lecture yang ketiga B, operator D untuk integral. Di video sebelumnya kita mempelajari tentang integral terhadap ln X ya. Kita menggunakan operator D berhadapan dengan karakteristik soal yang berbentuk ln. Nah, dalam video kali ini kita akan berhadapan dengan model soal yang memiliki tiga fungsi X begitu ya. Jadi bisa sin, eksponensial pangkat X, dan X itu sendiri. Jadi ada tiga fungsi X. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dengan operator D? Hanya ada dua contoh yang kita jelaskan di sini, karena untuk soal yang dengan tiga fungsi X itu terlalu panjang. Dan kalau kita terlalu banyak akan sedikit membosankan. Jadi kita berikan satu saja dan nanti model pengerjaannya sama persis seperti itu. Begitu ya. Jadi yang pertama kita untuk pengenalan dulu yang mudah ya. Jadi kalau saya memiliki integral dua fungsi ya, eksponensial pangkat X dan cos begitu. Nah, ini kita menggunakan properties yang ketiga. Mudah saja kalau ini. Jadi kita rubah seperti D, kemudian eksponensial X cos 2X. Nah, kita menggunakan properties yang ketiga ya. Jadi eksponensial dikeluarkan karena dia pangkat 1 jadi D-nya berubah menjadi D plus 1, dia bergeser sejauh pangkat eksponensial pangkatnya. Kemudian lagi-lagi karena dia ini berpangkat ganjil 1, kita perlu kali sekawan ya. Sehingga hasilnya adalah D min 1 per D kuadrat min 1. Ini adalah properties yang kedua. Ya, kita masukkan dulu yang bawah. Karena ini dia 2 berarti min 2 kuadrat. Jadi min 4 ya. Min 4 min 1. Hasilnya pasti minus loh ya. Bukan min 2 kemudian dikuadratkan sehingga hasilnya adalah 4, tapi min 2-nya yang dikuadratkan, hanya 2, minusnya itu tidak dikuadratkan, sehingga minus 4. Minus 4, min 1, min 5. Kita sekarang hanya berhadapan dengan D min 1 cos 2X, sehingga hanya turunannya cos adalah min 2 sin 2X, dan cos itu sendiri, cos 2X ya. Lagi-lagi karena ini dia minus, 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 kita bisa switch, begitu berubah menjadi positif. Ya, jadi hasilnya adalah 1/5 eksponensial X 2 sin 2X plus cos 2X. Nah, bekal ini yang akan kita pakai untuk pengerjaan model soal yang ada tiga fungsi X begitu ya. Jadi ini diberikan pertama, kemudian untuk yang soal kedua ini baru nanti kita gunakan cara yang tadi. Nah, sekarang kita bertemu dengan tiga fungsi X ya. Ini hanya satu contoh tapi panjang begitu. Nah, kita menggunakan properties yang keempat ya. Properti yang keempat itu berbunyi bahwa X bertemu fungsi X. Jadi untuk yang pertama ini, eksponensial X sin 3X ini kita anggap Pi. Gitu. Kita anggap Pi. Jadi kita anggap dia fungsi X. Ya. Jadi seolah-olah soal ini berubah menjadi X seperti X Pi X. Ya. Jadi kita akan sesuai dengan properties yang keempat. Sehingga kita rubah, karena kita sesuai dengan properties yang keempat, ya, maka langsung berubah menjadi X min seperti kemudian seperti dikali Px-nya. Px-nya itu adalah ini ya, eksponensial X sin 3X. Nah, langsung kita selesaikan dulu yang ini. Nah, pengerjaan ini kan seperti contoh yang pertama tadi. Atau contoh di video sebelumnya, kita sudah sering bahas ya. Jadi tinggal eksponensial dikeluarkan, kemudian D-nya bergeser sejauh pangkat X-nya, bertemu sin, lagi-lagi kita kalikan sekawan ya. Terus jangan lupa karena ini dia karena dia 3X berarti berubah menjadi min 3 kuadrat. Berarti min 9 min 1, min 10 begitu ya. Kemudian D min 1 bertemu dengan sin 3X ya. Jadi tinggal menjadi 3 cos 3X min sin 3X. Selesai. Namun ingat, itu hanya satu fungsi ini loh ya. Kita masih punya X min seper D yang harus kita selesaikan. Sehingga soalnya kita rubah menjadi demikian ya. Tadi itu sudah berubah menjadi ini ya. Kita sudah selesaikan tadi seperti eksponensial pangkat X sin 3X sudah berubah menjadi ini solusinya. Nah, baru ini kita kali dengan yang di depan. Kalau yang dikali dengan X maka selesai. Itu sudah solusi karena tidak ada lagi seper D atau D. Jadi dua ini sudah selesai.
Namun yang dua ini belum selesai. Begitu. Ya. Yang ini sudah selesai. Jadi tinggal ini apa? Min 1/10 E pangkat X 3 cos X dikali dengan X, ya. Hasilnya adalah ini. Dengan sin 3X bertemu dengan 1/10 E pangkat X bertemu dengan X, juga hasilnya adalah ini. Ya. Yang belum adalah ini bertemu dengan 1/D. Dengan ini juga bertemu dengan 1/D-nya yang belum selesai. Sehingga min 1/D bertemu dengan min 1/10 ya. Jadi positif, sehingga karena dia konstanta, sehingga 3 dan 10 keluar. 3/10 keluar. Tinggal 1/D berhadapan dengan eksponensial X cos 3X. Ya. Pun dengan yang sin, ya. 1/10-nya keluar, karena ini dia minus, bertemu minus, positif, bertemu minus lagi. Hasilnya adalah minus, ya. Min 10 berarti keluar, tinggal 1/D-nya berhadapan dengan eksponensial X sin 3X. Nah, jadi kita punya dua lagi pekerjaan, ya. Kita punya dua lagi pekerjaan. Kita kerjakan dulu yang pertama, ya. Caranya selalu sama. Jadi sebenarnya caranya itu sama, cuman kita mengulang sekian kali yang jadi sedikit membosankan, ya. Caranya sama, cuman kita harus mengulang sampai 3 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Baru kita mendapatkan solusi total. Nah, baru nanti kita sederhanakan menjadi solusi yang lebih singkat. Jadi begitu caranya. Jadi kita melakukan 3 kali model properties yang ketiga, baru kita selesaikan begitu secara penuh. Jadi untuk yang ini juga sama, eksponensial keluar, karena dia hanya pangkat 1, D-nya menjadi D plus 1. Kita kalikan sekawan, hasilnya adalah D min 1 per D kuadrat min 1. Lagi-lagi karena ini dia 3, berarti min 9 min 1, min 10. D min 1 cos 3X. Caranya selalu sama. Kemudian cos 3X ini berhadapan dengan D, jadi min 3 sin 3X min cos 3X, ya. Hasilnya adalah ini. Jadi ini adalah hasil untuk yang kotak hijau ini saja. Kita lanjutkan ke kotak hijau yang terakhir. Caranya selalu sama, ya. Caranya itu selalu sama. Berarti 1/D, kemudian eksponensial X sin 3X, eksponensial yang saya keluarkan, begitu. Berarti D plus 1 sin 3X, ya. Kemudian kita kalikan sekawan, ya. Hasilnya adalah D min 1, D kuadrat min 1 bertemu dengan sin 3X. Sebenarnya ini hakikatnya adalah cara yang pertama tadi loh, sama persis, ya kan. Kalau teman-teman lihat tadi, kita perhatikan yang pertama itu juga bertemu dengan eksponensial X sin 3X. Maka solusi akhirnya pun sama, ya. Solusi akhirnya pun sama, yaitu min 10 eksponensial X 3 cos 3X min sin 3X. Nah, setelah selesai semua, kita gabungkan, ya. Jadi yang kita selesaikan tadi di awal adalah ini, ya, baris pertama ini. Itu berubah menjadi baris yang kedua. Ini tetap, ya, karena sudah tidak ada lagi D atau 1/D, maka dia sudah solusi. Ini solusi. Nah, yang kedua ini berubah menjadi yang ini. Ya, berubah menjadi yang ini. Kemudian yang min 10 D sin ini berubah menjadi ini, ya. Nah, baru kita sederhanakan, ya. Kita sederhanakan semua. Yang solusi yang awal ini biarkan, ya. Kemudian solusi yang kedua ini, seluruh yang sin 3X bertemu kita kumpulkan, ya. Seluruh yang cos 3X juga kita kumpulkan, ya. Karena di sini 3, ya. 3 dikali 3 berarti 9/100 eksponensial sin 3X. Di sini ada 1, ya. Min 1. Min 100. Jadi 9/100 dikurangi 1/100. Hasilnya adalah 8. 8-nya masuk sini, ya. Kemudian cosnya di sini ada cos 1, ya. 1 dikali 3 berarti ada 3/100 positif. Di sini juga ada 3/100 positif. Maka hasilnya adalah 6. Ya, hasilnya adalah 6. Jadi ini adalah solusi akhirnya, ya. Model 3 fungsi ini dia banyak pengulangan, ya. Banyak pengulangan namun caranya sama, ya. Jadi yang perlu diperhatikan hanya ketelitian saja. Caranya malah hanya kita menggunakan properties yang ketiga saja. Cuman satu cara saja. Cuman panjang gitu, ya. Banyak yang harus kita selesaikan, mengulang sehingga cenderung membosankan. Jadi soal yang model begini kemungkinan hanya ada di tugas begitu, ya. Ya, soal yang seperti ini.
Jadi sekian untuk video kali ini, lecture yang ketiga. Jadi kita akan berlanjut ke penyelesaian persamaan diferensial yang menggunakan komplementer dan partikuler di video yang keempat ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.